Hari ini gue kedatangan seorang pahlawan Indonesia yang berhasil membawa satu-satunya medali emas untuk Indonesia di Tokyo Olympic 2020. The one and only Greysia Poli. Sebelum mencapai hari ini, ternyata di tahun 2012, Greysia sempat didiskualifikasi dan dianggap mempermalukan Indonesia di mata dunia. Di sini, Greysia akan menceritakan bagaimana dia menghadapi depresinya dan mulai mengandalkan kekuatan Tuhan di hidupnya. Sampai akhirnya, kemenangan Greysia di Tokyo memberikan sukacita ribuan kali lipat di saat negara ini sangat membutuhkannya. Ini dia cerita tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, langsung aja tanpa lama-lama lagi. This is Greysia Poli. Wow. You know, I have the one and only, the gold medalist untuk Tokyo Olympic di tahun 2021, tapi 2020 ya. Iya, betul. Greysia Poli here. Gue langsung aja, dari tadi gue udah pengen banget nanya pertanyaan ini. Lu pernah gak ngomong sama suami lu begitu bangun tidur, gimana rasanya tidur sama pemenang Olimpiade? Enggak, adanya dia yang sadar. Oh iya, sampingku adalah istri seorang peraih emas Olimpiade. Biasa suka gitu dia. Oh iya ya, kamu tuh aku lupa loh, kamu tuh atlet kebanggaan bangsa. Aku lupa loh. Bukannya apa ya? Gue tuh kayak kalau misalnya gue jadi lo gila, gue braggingnya parah banget sih. Gue udah boastful parah gitu. Gue kayak, lu sadar nggak? Gue, lu sekarang lagi nikah sama ya gitu kan? Untungnya sudah nikah waktu itu, baru bisa ada gold medal. Kalau belum nikah, nah pertanyaannya boleh kayak gitu. Gue yang menanyakan jadinya. Lu bener pede. Gila. Kalau misalnya lagi berantem pun juga kayaknya lu tinggal ngeluarin aja medali emas. Lu udah dapet medali apaan? Enggak gitu juga. Enggak gitu konsepnya. Bragging parah. Oke, makanya sampai hari ini gue belum pernah menang emas Olimpiade ya. Tuhan tahu ya, Daniel jangan dimenangin deh ya. Dia bakal bragging parah. But anyway, Grace, thank you so much. Gue sebenarnya udah pengen banget ngundang lo dari pas kemarin itu, cuman lo pertandingan ya, lumayan ini ya. Desember kemarin. Intens banget. Thank you for reaching me out. Oh no, thank you. Akhirnya thank you juga. I would love to be here and right now. Gue sering nonton. Gue Wow. from the beginning kan tadi udah bilang udah jadi subscriber. Penonton setianya. Thank you so much, Grace. So, dan gue juga pengen bilang thank you buat Benny Lim, ini gue mention aja your partner, ya kan? Gara-gara dia actually pas gue lagi ngobrol sama dia ngomongin soal bisnis sepatu sama lu juga. Betul. Dan di situ dia bilang, oh yaudah nanti gue coba tanyain Grace deh kayak gitu. Karena selama ini kita kayak pakai jalur formal itu agak ribet ya. Agak sulit gitu. So, but understandable lah. Sorry. Soalnya schedule kan gak apa-apa. But anyway, langsung aja gue pengen ngobrol sedikit. Biasanya kita ngomongin soal your origin story gitu. Dan origin story lo mungkin gue langsung masuk di awal ketika lu mempunyai impian memenangkan Olimpiade suatu saat, which is ternyata itu umur 13 tahun. Yes, betul. Menurut gue itu kayak impian ditaruh sama Tuhan di hati lu gitu. Betul. I don't know, like this is how I feel about it. Actually itu bukan hanya mimpi, tapi it's like alive in my life. Kayak itu tuh mimpi itu kayak life. Jadi hidup. Okay. Pada waktu. Jadi gue nggak tahu kenapa. Sewaktu gue disuruh pilih, waktu itu gue udah disuruh pilih sama ada salah satu pembina di klub waktu itu. Dia bilang, Grace kali ini kamu main double aja ya, double sama women's double dan mixed double. Dan gue langsung mengiyakan karena dulu masih main single, masih kita harus disuruh milih bagus yang mana, dan pembina akan di umur 13 itu mereka akan lihat si Grace ini bagusnya main di double, cara dia main, cara dia ini, nah mereka lebih jernih gitu loh. Waktu gue lihat
well kita di umur Nggak 13 tahu. tahun nggak Iya. tahu apa-apa. Kan kita tinggal di asrama, Hmm. orang tua udah jauh. Hmm. Jadi bukan orang tua yang lihat, jadi Hmm. pembina. Jadi itu pentingnya punya pembina yang memang punya betul-betul punya perspektif yang lain. lain. Lihat Betul. anak ini bertalenta di sini. Ya. Walaupun bertalenta di bulu tangkis, tapi spesifiknya di mana Wow. gitu. Betul. Dan sewaktu gue bisa juara di bukan umur gue, misalnya gue umur waktu itu 13 tahun tapi gue udah juara di umur yang 17 tahun. Dan gue sangat yakin bahwa this is my pilihan gue untuk gue mau Yap. yakin di ganda. Nah waktu itu ada dua pilihan, ganda campuran ada ganda putri. Ketika gue lihat sejarah, akhirnya gue lihat sejarah nih. Right. Gue belajar sejarah badminton dan di bulu tangkis itu nggak ada, belum ada sih pemain-pemain kayak mungkin Ferawati Fajrin mungkin atau Retno Kustia, tapi itu lama banget dan belum ada lagi yang ngisi. Di ganda putri dia belum ada pernah ada yang juara olimpiade, belum ada even juara dunia juga masih belum ada. Terus juga All England udah ada, Asian Games udah ada tapi kayak 50 tahun yang lalu. Oh my goodness. Right. Jadi it's something yang kayaknya gue harus di sini nih. Ini umur 13 nih Mas ini. Ini umur 13. 13. Wow, oke. 13 kayaknya gue harus di sini nih. Right. Gitu. Jadi kayaknya gue harus ambil part ini untuk mengisi kekosongan ini. Wow. Jadi karena tunggal putra udah ada, tunggal putri Susi Susanti semua udah, ganda putra apalagi dan ganda campuran dan memang di situ gapnya, di situ kekosongannya itu sehingga gue ngerasa bukan terbeban ya, tapi termotivasi untuk mengisi kekosongan sejarah Indonesia. Ya. Kalau nggak ada lagi 13 nih. 13 tahun. Karena kan waktu itu gue belajar sejarahnya badminton dulu ketika gue tahu gitu. Jadi itu kenapa, that's the reason why. Maksud gue itu menarik banget sih. 13 tahun itu lu udah bisa mempunyai pemikiran sejauh itu. Dan itu kayak, ya itu tadi gue ngerasa ini terlalu bijak untuk seorang anak 13 tahun. Makanya sampai kayak, gue percayanya kayak Tuhan yang naruh si callingan itu atau impian tersebut atau mungkin bibit tersebut gitu di hati lo supaya lo bisa menjadikan itu kenyataan, which is jadi dari Indonesia belum pernah ada ganda putri yang berhasil memenangkan Olimpiade. Even medal aja, bronze aja belum pernah ada. Bronze aja belum ada. Belum pernah ada. Wow, oke. Gitu jadi tergerak, penggerak sebagai pengen isi nih siapa tahu. Mungkin siapa tahu waktu itu, who knows, I can be the next one gitu. Who knows kayak waktu itu. Tapi kalau misalnya mau diceritakan sebelumnya itu kenapa bisa memilih umur 13 tahun, di 8 tahun itu udah terlatih sebenarnya. 8 tahun ketika dari Manado ke Jakarta, mama ask me, do you want to play badminton in serious way? Dia bilang gitu, yes I want. Karena kan sebelum 8 tahun lo main badminton? Main badminton dari umur 5 kan. Oke. Jadi tarik undur, jadi kayak 8 tahun tuh dikasih pilihan untuk diajarin. Mau nggak? Kalau mau kita merantau ke Jakarta. Ke Jakarta itu untuk main bulu tangkis loh. Tapi tetap sekolah, tetap waktu itu my brother bilang pokoknya main bulu tangkis boleh. Sekolah nggak boleh tinggalin. Gitu. Jadi oke, nggak apa-apa. Ya udah. Akhirnya gue kayak pikir seminggu. Akhirnya gue bilang sama mama gue, oke, mah mau main bulu tangkis. Serius ya, nggak main-main ya, karena kita udah merantau nih. Kita nggak bawa apa-apa dalam keadaan yang nggak punya juga waktu itu. Ya udah, akhirnya my mom itu support me untuk dia sampai nekat dengan bertekad juga supaya anaknya bisa jadi pemain badminton. Jadi pemain ya di pelatnas gitu. Padahal kan 8 tahun. Gila. Nah ini I have to thank my mom untuk ini karena dia from the first kan. Nah ditaruhlah di umur 11 di asrama, baru 13 tuh baru punya spesifik. Di mana yang lu mau main? Sebenarnya ya mungkin umur 15 17 ketika masuk pelatnas juga masih bisa swift tuh. Masih tetap single atau iya bisa, tapi ini kayak early stage itu gue udah disuruh pilih pengen yang mana. Udah fokus banget aja. Iya, pengen banget gitu loh. Maksudnya di ganda putri masuk ke pelatnas disuruh pilih lagi mau ganda putri apa ganda campuran. Ganda putri. Begitu mau masuk kelas umur 15 ya, 15-16 maunya gimana? Maunya ganda putri. Tetap gitu. Oke, waktu lu umur 5 tahun pertama kali megang raket badminton gitu ya. Betul. Itu kayak tiba-tiba motivasinya untuk pegang raket badminton tuh karena apa? Disuruh main sama mbak gitu misalnya. Ya, jadi gini dulu jadi mama tuh kan dulu bekas pemain, ya dia suka main tenis. Oke. Gitu. Nah, mungkin gara-gara anak biar udah ada olahraga, jadi
waktu kan ada kejuaraan-kejuaraan mama tuh sering ikut tapi nggak main, masih umur 4 atau 5 gitu kalau nggak salah. Nah waktu main cuman tepak-tepok gitu kok mungkulnya bisa kena gitu. Jadi di raket pegang kan gede itu kan, dulu belum ada raket anak kecil, dulu masih ada raket gede-gede, bisa pas gitu mukulnya. Jadi mama wah ini bisa nih punya bakat nih di sport. Masih di sport, akhirnya my mom itu kasih bulu tangkis dan tenis. Dia mau di tenis juga bisa katanya dia. Nah, akhirnya tapi lebih banyak latihan bulu tangkis karena aku lebih milih kayak raketnya lebih enteng mah, lebih enak. Dulu kan raket tenis berat lah. Iya berat, jadi anak kecil 5 tahun gini-gini kan susah. Alasannya itu, dan memang sewaktu latihan kayak seneng gitu. Kayak seneng selalu, jadi sebelum mau sekolah dulu lebih seneng main bulu tangkis dibanding sekolah. Jadi main-main ya kan, ibaratnya kan kalau main bulu tangkis kan main-main gitu, olahraga yang kita ya anak kecil gitu kan. Jadi tapi ya akhirnya karena mama juga lihat ada bakatnya, ya udah langsung diseriusin untuk latihan terus setiap hari gitu. Dan at 6 years old maybe udah bisa juara di bagian yang umur 10 tahun tapi yang dari Manado gitu. Jadi ngelihat wah ini anak punya bakat serius nih. Jadi mama tuh walaupun gak punya apa-apa dia tetap harus bisa support anaknya ini untuk sampai ke level selanjutnya. Right, wow. Masuk di tahun 2016 di mana lo akhirnya menetapkan jadi benar-benar ganda putri banget lah. Di nomor 16 tahun. Iya. Jadi kan umur setelah itu udah di ganda putri sih. Jadi kayak di 2003 sorry ya. Berarti 2003 itu masuk di ganda putri. Di Platnas, tapi bisa main ganda campuran juga. Right. Jadi masih bisa main both lah. Nggak cuma satu, karena waktu itu harus basicnya harus kuat dulu. Jadi kita dimainin dua-duanya gitu biar capek katanya. Biar melatih gitu kan. Udah capek tambah capek gitu. Main satu aja capek, harus main dua pokoknya gitu. Jadi ya udah akhirnya di situ main dan tetap disuruh pilih mana, tetap pengennya di ganda putri. Dan memang para pembina lagi, baik lagi kayak pelatih itu melihat yaudah Grace kamu tetap di ganda putri aja ya dulu, tetap terus tapi jangan tinggalin ganda campurannya. Waktu itu masih main dua tuh, padahal sering juara ganda campuran dibanding ganda putri, karena ganda putri itu susah banget. Sampai kadang-kadang orang-orang sampai waktu itu sempat ada ya beberapa pembina yang bilang kamu bener nih mau main ganda putri, kamu juga punya bakat loh di ganda campuran. Enggak, saya mau lain ganda putri. Karena di ganda putri, di ganda campuran kamu udah bisa sparring sama yang senior-senior yang levelnya udah level dunia. Di ganda putri waktu itu ada gap, belum pemain seniornya tuh baru mau muncul juga. Jadi padahal sebenarnya nggak ada senior di ganda putri pada waktu itu, karena senior-seniornya dulu udah pada keluar semua. Kayak gitu, dan gak ada sesuatu mungkin yang dijadikan pada saat itu panutan. Atau orang atau senior yang bisa narik juniornya. Lama lah katanya dia bilang. Enggak. Jadi kayak hatinya tuh yang memang pengen betul-betul kayak Tuhan tuh ngasih keyakinan bahwa you have to stay on this track. Jadi don't go anywhere gitu kayak. Even ganda campuran pun. Even di ganda campuran pun kayak itu udah memang udah panggilan pada akhirnya. It's bukan beban lagi sih. It's udah panggilan. Jadi apapun nanti, jadi kayak apapun nanti hasilnya, ya karena itu panggilan ya sudah harus diterima kan. Enggak jadi juara nantinya gitu ya udah. Ya karena it's something yang aku sudah pilih. Gitu. Tapi melalui itu jadi bertanggung jawab pada akhirnya kan. Karena pilihan itu, karena kalau at that age, waktu kita umur 16 tahun berarti kan, umur 17 tahun. Jadi wah gue harus berkorban nih, bukan berkorban secara gimana ya, tapi lebih pada gue harus latihan lebih banyak, ekstra, fokus, gak boleh kemana-mana. Maksudnya bukan gak boleh kemana-mana, mainnya gak boleh terlalu banyak. Karena ngerti panggilannya itu berat nih, berat, emang nggak tahu Bilal siapa dulu Wayne China atau Korea itu gila kuatnya sangat. Mau masuk melawan mereka dia udah kalah duluan, dapatnya 0-1, 15-0, 15-1, malunya luar biasa dulu. China it's something yang really big at that time. Mereka udah 20 years itu dominationnya udah kuat sekali. Dan orang-orang bilang kamu
nggak buta ya. Kan kamu buta nggak apa enggak sih? Kan kamu bisa lihat sih ini susah banget loh. Ibaratnya seperti itu ya kalau aku bisa ini ya. Ini susah banget loh. Untuk ganda putri. Karena China itu udah dominate abis dan gak mungkin. Dominationnya udah terlalu, gak mungkin lah jadi juara tuh gak mungkin. Even small turnamen itu gak mungkin. Wow. Karena saking kuatnya pada waktu itu mereka. Wow. Dan saya tetap memilih di jalur itu, di jalan itu kayak aduh gila ya, tapi ya udahlah gak apa-apa, mungkin karena saking keras kepalanya saya kali ya dulu. Ya udahlah kan ya. Wow. Jadi mereka sampai menyerah dengan pilihan saya kali ya. Sampai ada saudara saya, keluarga saya, papa angkat saya juga ngomong, "Kamu kok gitu sih?" katanya. Udah di sini mama saya juga ngomong gitu. Tapi ya itu sampai ditentang, bukan ditentang ya, tapi mereka hanya mempertanyakan, questioning kenapa gitu harus di ganda putri gitu. Tapi lu sendiri juga gak bisa ngejelasin karena di hati lu udah yakin banget. Waktu itu belum bisa menjelaskan, belum tahu caranya bagaimana komunikasi yang baik. Gak ngerti, gue cuma tahu ini yang gue mau. Jadi ini kan kekeh ya. Karena kita gak terjadi, bukan. Tapi ini yang sesuatu yang Tuhan kasih dalam hati. Yang betul-betul eager, willing untuk mau, untuk rela mati-matian berkorban dia untuk bisa ngisi kosongan ganda putri ini. Gitu, prestasinya secara prestasi dunia waktu itu. Iya, when no one else wants. Iya. Wow, gila, ini menarik banget sih, menarik banget. Karena lu benar-benar kayak yakin dan lu ngikutin banget sih kata hati lu tersebut. Walaupun lu sebenarnya udah menang di ganda campuran, maksudnya lebih berprestasi juga malah di ganda campuran. Tapi lu gak ke distract dengan si kemenangan tersebut. Betul. Tapi lu tetap setia dengan apa yang Tuhan sudah taruh di hati lu. Betul. Gitu. Iya, waktu itu juga melihat kan ada teman juga Liliana Natsir, ada senior juga Vita Marisa, dan mereka di ganda campuran udah sangat bagus gitu loh. Jadi kayaknya mereka bisa isi, dan mereka masih muda waktu itu. Jadi mereka bisa isi ini dengan talenta mereka di ganda campuran. Kalau just another me lagi ya ganda putrinya siapa yang isi gitu kayak jadi kayak ada kayak gitu, tapi lebih kepada memang kepada panggilan kayak ya udah I have to stay in this one gitu, nggak boleh kemana-mana gitu pada akhirnya. By the way, gue pengen ngelurusin lagi aja ya kepada semua yang lagi nonton, kalau misalnya ternyata cara menyebutkan nama Gracia itu adalah Gracia Polii. Gue baru tahu. Gue pikir it's Gracia Poli gitu, maksudnya ternyata ada Polii gitu ya, karena that's I-nya 2 gitu. Tapi ya most people sebut itu, sebut Gracia Poli, dan ya I'm good with it, jadi gak masalah. Tapi itu nama marga kan dari nama marga sih sebenarnya, kayak jadi kayak orang Jepang kan kalau ada misalnya Fuji, ada Fuji double-nya I kan, harus disebut tuh Fuji I. Jadi Poli double I, jadi harus Poli I. That is so interesting. But nanti orang Manado marah loh. Iya makanya jangan sampai. Sekarang nih gue baru tahu, makanya gue langsung ngomong kayak Poli I. Nonton nih banyak orang Manado nih pasti. Dan makanya Gracia Poli I gitu kan langsung banget. Tapi Gracia, satu Indonesia mengenal Gracia Poli I ini di tahun 2021, dan itu pun juga gue sendiri juga selalu bilang ke orang-orang gitu, setiap di interview, setiap gue ngobrol, gila ya ternyata ketika saat itu kita lagi bertarung melawan Delta lah, banyak banget berita duka cita. Betul. Kalian itu mungkin satu-satunya berita sukacita, tapi itu ngerubah morality dan harapan bangsa ini dalam satu hari. Maksudnya kayak mood lu mungkin saat itu di Jepang gitu, tapi gue ngerasain banget di sini gitu, dimana kayak man, gara-gara kemenangan kalian itu benar-benar impactnya di Indonesia tuh, man, orang ketawa, orang bersuka cita gitu, ya kan? Situasi yang nggak berubah, kita masih ada Delta, masih banyak orang, tapi ada sukacita tersendiri gitu, mengetahui kalau misalnya Indonesia untuk pertama kali menang ganda putri di Olimpiade gitu, you know. Nah, tapi untuk mengetahui tahun 2020, kita juga harus tahu tahun 2012, which is ketika lu didiskualifikasi gitu. So, can you tell us a little bit about the whole story about that? Jadi 2012 itu the lowest point in my life sebagai pemain bulu tangkis dan sebagai pribadi. Jadi forward back dulu, memang di tahun 2004 itu waktu masuk pelatnas, dan di situ baru mulai
yang namanya mengenal Tuhan Oke. gitu. Jadi yang namanya punya relationship, juga ada komunitas juga. Wait. Jadi di Pelatnas itu ada komunitas atlet-atlet untuk mengenal Tuhan gitu. Iya betul. Jadi di tahun Kayak Komsel gitu. kayak Komsel. Jadi ada Oh. orang-orang yang reach out untuk ya kita bikin ada persekutuan Persekutuan sama-sama. doa Ya di klub gitu. juga ada. Oh wow. Ya jadi Oke. at that time ada salah satu mentor, dia bilang, Grace kamu harus bisa bukan bertobat ya, tapi harus punya tahu siapa Tuhan dalam hidup kamu. Karena gue Kristen, jadi siapa Yesus dalam hidup kamu. Jadi gue mulai tuh cari tahu dan gue mulai mau untuk ada spiritual decision pada saat itu. Oke. Jadi dan spiritual journey juga dimulai dari tahun 2004 itu. Jadi di mana itu membawa, gue pikir kalau kita yang udah ikut Tuhan, berdoa setiap hari, Tuhan mau jadi juara kan gitu, mau jadi juara Olimpiade udah pasti nih bisa nih gitu kan, 2004 kan. Iya, 2004 ya. Kita jangan ngomongin 2021 kejauhan. Ya dari situ mulai, tapi ternyata waktu berdoa, waktu memutuskan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, mulai itu kelihatan. Semua dunia, maksudnya dunia itu apa, mulai yang tahu yang namanya kalah, cedera. Itu jadi along the way sampai 2000 kalau gak salah, 2008, 2009 tuh gue tuh banyak banget history yang bukan, yang tadinya ya, yang tadi gue ceritain, gue mungkin berbakat, pembina juga lihat gue berbakat dan bisa jadi the next one, maksudnya bisa jadi juara juga di bidang bulu tangkis ini. Ternyata turns outnya gak gitu. Dari 2004 waktu gue minta, jadi perjalanannya tuh, dalam perjalanan gue udah ranking 5 dunia sama partner yang satu. Tiba-tiba partner gue cedera. Balik lagi pas 2005 tuh mau masuk Olimpiade 2008. Nah sebelum 2007 waktu itu kejuaraan mau balik lagi partner kan, kalau cedera tuh kita harus berhenti 6 bulan, 1 tahun gitu. Dan ini partner lo yang cedera, bukan lo nya? Bukan gue nya waktu itu. Right. Iya, padahal kita udah di posisi ranking 5-6 dunia gitu. Nah itu dalam mungkin gue umur 19 tahun pada waktu itu. Jadi masih sangat muda sebenarnya, 18 apa 19. Udah mau bagus gitu, partner udah balik, gue yang cedera. Jadi tahun 2007 gue cedera lutut lah, harus berhenti lagi, ngejar poin Olimpik 2008. Mau Olimpik pertama kali tuh kan, nggak bisa, akhirnya kalah dan nggak masuk. Gue sampai ini sebenarnya kenapa sih, gue bilang gitu, pasti perjalanan tuh udah mau di puncak nih, mau puncak mau sini, mental lagi dia ke bawah, mau sini mental lagi ke bawah kayak gitu. Dan pada akhirnya mulai itu kan starting get back lagi kan, mau untuk start get back untuk 2008 2009 itu mau untuk ngejar Olimpiade 2012 gitu. Dan di situ udah tahu tuh cedera lutut, cedera tangan. Ada di 2011 mau lagi ngejar Olimpiade. Jadi gue pengen jelasin dulu, sorry. Boleh. Jadi untuk masuk Olimpiade itu harus ada point sistemnya. Betul, kita harus punya point system. Lo harus menang beberapa pertandingan 1 tahun sebelumnya. Right. Jadi misalnya 2020 kayak kemarin. 2019 itu the start point. Right. Kita harus mengejar sampai 13 dunia. 1 sampai 13. Wow. Jadi how come, maksudnya dengan segala cara gitu kita harus betul-betul konsentrasi itu, itu stres itu semua itu ada di satu tahun itu. Ya. Hanya untuk masuk Olimpiade. Right. Gitu, hanya untuk masuk gitu. Nah di tahun 2000, tadi gue udah bilang 2007, gue cedera 2007, 2008 akhirnya gak bisa masuk. Karena beda berbatan. Nah gue balik lagi di 2009, 2010, 2011 gue udah ranking 5 juga, 6. Gue yang cedera tangan. Gila. Jadi mau masuk ini gimana sih, gue bilang ini kok kejadiannya patternnya sama gitu loh. Gue membuat gue jadi kok bisa kayak gini dalam itu, apa gue memang not meant to be ya di sini. Jadi mempertanyakan, tapi ya udahlah, gue waktu itu cuman betul-betul mikir udah nahan sakit emosi juga, semuanya sakit, kan sakit banget itu. Gue sampai pernah ada tanding betul-betul kayak minum painkiller dulu supaya bisa tanding. Karena itu setiap kali nyut-nyutan itu waktu lagi cedera. Gila. Sampai akhirnya 2012 masuk Olimpiade.
dengan Si si tangan kesakitannya ini. Jadi kayak masih bengkak tiap hari itu berarti gue kayak dari 11 setahun kan. Jadi itu prosesnya sebenarnya udah sakit banget. Gue udah gak bisa lah sebenarnya itu bear. Tapi karena gue keinginan gue pengen lagi seperti 2007 kemarin, 2008 ya kan. Mau masuk Olimpiade 1 tahun sebelumnya udah cedera lagi. Tapi harus masuk nih pokoknya. Paksain banget lah. Paksain banget gitu. Dan waktu itu gue udah umur 24, 25. Ya. Jadi udah for the athletes itu sebenarnya lagi golden age ya. Lagi buat bulu tangkis itu lagi masa-masa emasnya. Lu mikirnya gua now or never. Tahun ini satu-satunya kesempatan gue untuk menangin Olimpiade. Iya. Enggak perlu, gue waktu itu enggak tinggi-tinggi sih, bila cuman masuk dan dapat medali. Right. Now or never. Ya. Jadi apapun yang gue lakukan, mau cedera lutut, cedera apapun itu gue sikat semua lah. Ya. Pokoknya semua kayak gitu. Wow. Akhirnya masuk, udah dengan susah payah main dan happen itu 2 diskualifikasi. Didiskualifikasi. Dan itu membuat itu benar-benar ya. Itu benar-benar yang gue bilang, Tuhan, gue salah jurusan nih kayaknya. Hidup gue mau lu bawa kemana sih? Sampai gue tantang kayak gitu. Wow. Sampai kayak maksudnya sebagai person I try untuk to be right at the time. Maksudnya kita kan kita waktu kita hidup, kemarin kita dikasih 2 pilihan kan. Kita mau sebagai atlet, waktu kita mungkin ya same as you, maksudnya entertainer, kita mungkin punya uang di masa punya finansial bagus dan segala macam. Tapi untuk gue udah bener bisa gue bilang, Tuhan, gue udah benar-benar kasih hidup gue sama lu. When I flashback 2004 gitu. Udah jalan bener-bener sama lu. Waktu orang mau, waktu dulu gue pengen belok sedikit, Tuhan bagus sih. Tuhan kasih ada tarik lagi gitu. Ya. Tapi gue udah jalan, gue udah setiap hari berdoa gitu loh. Gue udah setiap hari minta. Mau minta, tapi kenapa di tahun 2012, kenapa apa yang gue pengen ini dari kecil, kan lu yang kasih mimpi. Kok lu yang gue sampai kayak gitu waktu itu. Lu yang kasih mimpi Tuhan, tapi lu yang lu malah giniin gue sekarang. Ya. Jadi saking emosionalnya itu, tapi itu sekarang gue tahu bahwa itu it's normal. Justru kita harus kayak gitu sama Tuhan. Ya. Kayak lu yang kasih ini Tuhan. Ya. Kenapa lu sekarang lu ambil gitu aja dan malah bukan bikin history, bukan history. Betul, history, tapi history yang jelek buat Indonesia. Wow. Gue jadi useless nih buat keluarga gue, pulang pulang lagi di London tuh waktu itu. Sampai waktu itu Pak Erick Thohir juga, wah itu ada di Pak Joko Santoso juga almarhum. Dia cuman bilang bahwa Grace, we are so sorry. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Memang itu keputusannya IOC. Nggak bisa bela gimana kalau misalnya itu dibela atau uji banding. Badminton ini ada dalam waktu itu ada dalam one country lah, sorry ya. One country waktu itu dibilang terlalu menguasai. Jadi nggak adil buat sport-sport yang lain yang mau masuk. Jadi hampir di ujung jalan itu mau dibuang. Kalau jadi next generation itu waktu itu yang saya bilang nggak bakal ada bulu tangkis. Jadi kalau kita menentang IOC itu bisa ya jeopardize the whole. Jadi udah harus disaklekin banget. Banget dan sorry to say Grace, katanya waktu itu. Lu adalah kambing hitamnya. Ya, lu yang harus dikorbanin. Gue cuma nangis guling-gulingan depannya terus gue sampai jadi maksudnya gue yang korban, gue bilang gitu. Jadi selama ini yang gue cuma waktu itu benar-benar gue nggak bisa mikir dengan jernih sih. Soalnya lu udah bela-belain banget, walaupun lu cedera, lu udah berkorban, tapi untuk negara gitu ya. Betul. Tapi even bahkan negara pun juga gak bisa ngebelain lu juga gitu. Kayak come on. Betul. Iya, karena serba salah. Ya. Betul. Ya dari karena serba salah. Ketika di negara bela kita juga. Ya. Bulu tangkis ini akan ada dalam jurang. Masalah udah di jurang gitu loh. Iya benar. Udah dicap jelek sama IOC waktu itu. Ya. Dan itu dikit lagi dikeluarin dan gak ada next generation. Cabang gue bilang olahraga. kalau gue egois lah kepada gitu. Gue cuman sekarang main dulu, gue gak tahu 4 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun lagi gue bakalan main. Ya siapa yang mau tahu gitu kan. Ya. Siapa yang mau tahu, jadi gue pikir bela dong waktu itu dong. Ya bela dong, of course itu udah wah gila udah. Tapi karena keputusannya kayak gitu ya gue udah sampai
gue cuman bisa nangis-nangis doang. Dan Ya. pada akhirnya ya gue balik kamar, ya gitu gue gak makan 3 hari 3 malam gak tidur. Kayak orang itulah gue sepaneng gitu. Gila. Terus Ini padahal bukan diputusin cowok ya. bukan diputusin cowok. Tapi kayaknya efeknya mirip-mirip gitu. Oh, wow. Enggak sih kalau diputusin cowok gue gak gitu juga. Apakah Anda berpengalaman? Oh, iya, Karena pengalaman dengan ini saya pernah ya, diputusin sampai gitu. cewek sampai gak makan 3 hari 3 malam. It's Iya, okay. Tapi maksud gue karena bukannya apa, emang ini because it's your purpose of life. Betul. Ini adalah identitas lo, tujuan itu hidup lo. Bener, gue bilang dari dulu kan yang tahu kan mimpi kan cuman gue sendiri kan, Ya. dari umur 13 itu kan. Ya. Nah yang tahu itu kan berarti hubungan gue dengan Tuhan aja, Ya. nggak ada nobody knows. Ya. Tentang gue mau cerita gini percuma lah, jadi gue mendingan gue buktiin di lapangan. Betul. Kayak gitu. Nah tapi gue mau buktiin tapi kenyataannya Ya. berbeda gitu, gue malah jadi sangkinya lelau pecundang. Pada Ya. akhirnya jadi pada gue udah ya semua orang udah kontra sih Ya. sama gue pada waktu itu dengan partner gue pada waktu itu. Jadi itu that was the lowest point in my life dan semuanya literally semuanya, maksudnya bukan hanya hubungan gue dengan Tuhan tapi hubungan gue dengan Tim. Dan bukan hanya maksudnya lebih kepada hubungan gue dengan badminton ini, karena saking gue ini kan panggilan gue cinta banget sama si badminton. Gue Ya. pengen ada sesuatu yang positif yang gue kasih, tapi kenapa turns out-nya jadi begini gitu kan, itu kan keinginan hati ya, tapi turns out-nya jadi negatif in negative way gitu. Ya. Gitu. 2012 lu sendiri akhirnya juga mikir udah that's it. That's it, the karena end. now or never-nya udah never. Udah never. Ya. Karena that's the end, udah. That's the end. Dan lu sempat mikir untuk gantung raket juga di tahun 2012. Wah banget. Itu abis kayak gini kayaknya udah deh Udah gitu. selesai. Udah selesai kayaknya. Terus jadi gue pas balik gitu. Jadi ada satu story di mana waktu di London itu gue kan diasingkan. Sebenarnya kalau kata kasarnya ditendang dari Athlete Village, udah nggak bisa Olimpiade itunya, dikatanya dirobek. Jadi gue udah bukan seorang Udah atlet. bukan atlet lagi. Iya, sportivitas bukan katanya. Ya udah, akhirnya gue keluar nunggu untuk jalan nunggu untuk pesawat balik ke Jakarta, dan itu juga nggak boleh bareng rombongan, harus dipisahin karena kan nanti wartawan apa segala udah chaos kan waktu itu. Jadi kita dipisahin. Nah ada satu, gue lagi jalan, gue mau ke gereja waktu itu ke Hillsong. Gue mau gereja dan ada jalan satu tulisannya N. Sebenarnya dead end itu. Jadi ada perbaikan jalan, nggak boleh lu lihat situ. Nah di situ N. Terus gue cuma mikir, ini habis dari gereja ya. Maksudnya setelah gue kesel, gue maksudnya gini. The good thingnya adalah ketika kita stay di dalam Tuhan. Waktu gue memutuskan untuk gue bertobat ya 2004. Gue udah marah-marah juga sama Tuhan di 2012 itu, waktu kelar itu. Tapi the good thingnya itu gak tahu Roh Kudus tuh mau tetap lu harus ke gereja deh sekarang. Lu gak boleh belok kemana-mana. Lu harus tetap, walaupun lu gak sesempurna, gue masih belum sempurna. At that time sebagai personal, dalam jiwa gue juga belum terlalu yang benar-benar holy banget seperti itu. Tapi kayak ada satu Roh Kudus tuh kasih tahu untuk ke gereja, dan waktu gue keluar dari gereja gue cuman lihat itu dead end itu. Gue bilang, Tuhan ini apa artinya ya? Nah abis itu gue lah post di Instagram. Kalau nggak salah itu tulisannya, harus gue lihat sih. Kalau nggak salah itu tulisannya adalah this is not the end of the world. You gotta come back stronger. Wow. Dan itu baru 3 hari, seminggu setelah kejadian kalau nggak salah, kan masih di London ya. Terus yang kayak 3 hari lalu gue baru bentak-bentak, maksudnya gue baru marah-marah, kesel sendiri gitu sama Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba, tapi untuk mau retired waktu itu, mau berhenti, gue tetap pulang Indonesia, gue mau tetap berhenti. Tapi maksud gue itu lebih kepada, ya kalau memang gak di bulu tangkis masih ada jalan lain. Masih ada jalan lain. Gitu kali ya. Waktu itu gue gak tahu ya. Gue bilang, iya tapi tetap memang gak, ya udah ya kejadian, tapi itu buat gue penyemangat aja. Waktu itu. Jadi pulang, ya itu gue tetap gue coba berbicara dulu dengan pembina. Waktu itu kan gue dihukum tuh. Jadi gak boleh main di dunia internasional dan nasional selama tadinya 2 tahun.
Tapi sama Indonesia yang nasional itu diturunin jadi 6 bulan kalau nggak salah. Apa yang terjadi Setahun. di 6 bulan itu, Grace? Nah Maksudnya, itu udah salah momen gue deh. hah? Udah betul-betul kayak momen yang dimana yang betul-betul gue memikir kayak rewind lagi. Maksudnya gue di situ gue ambil waktu untuk istirahat, ambil waktu untuk semedi sendiri, terus juga mulai tanya sama nyokap, mulai tanya sama pembina-pembina gitu, apakah gue masih worth it dipertahankan. Gue sendiri gue udah ngerasa nggak layak, gue nggak layak men. Ya. Gue datang ke mereka itu, gue pengen nanya sesuatu, gue udah nggak layak. Tapi ini harus sesuatu yang gue harus tanya, karena kan ini gue nggak mau tiba-tiba abis Olimpiade udah gue jelek-jelek nama negara, nama PBSI waktu itu kan, terus tiba-tiba gue keluar aja gitu ya kan nggak ada manner. Jadi pada akhirnya gue coba tanya bukan dengan harapan, mereka bilang juga ya kayaknya juga udah Grace gitu. Karena gue juga ngeraya gue udah gak layak men. Ya. Karena gue sendiri rasa untuk diri lu sendiri. Iya gue udah gak layak. Gue udah layak untuk stay on this path lah gitu. Ya udah tanya sama mereka dan mereka masih kayak gimana ya, masih kan waktu itu Agustus ya, kalau untuk degradasi promosi itu di Platas tuh ada bulan Desember. Ya mereka cuma bilang udah Grace gak usah pikirin ini dulu, kamu ini dulu relax dulu, balik dulu ke keluarga. Kayak gitu. Dan balik ke Manado tuh? Enggak, di Jakarta sih kebetulan. Mama juga udah di Jakarta kan waktu itu kan. Jadi gue tanya sama mama gue ini, maksudnya mama gue juga bikin, maksudnya ada sesuatu yang dia ngomong tuh ke gue yang sangat-sangat betul-betul akhirnya ya udah deh gue mau stay. Jadi dia gue kan nanya, menurut mama Grace ini masih layak gak sih di pelatnas atau di bulu tangkis ini? Kalau enggak Grace ini masih bisa kuliah, umur udah 25, udah masih bisa ada sesuatu yang ya dikerjain belum terlambat gitu. Terus my mom cuman bilang, Grace kamu sekarang kalau kamu keluar sekarang, kalau kamu berhenti sekarang, yang ada tuh kamu akan dikenal sepanjang hidup kamu, sepanjang masa kamu akan dikenal sebagai pecundang. Wow. Sekarang mama minta, mama kan sempat bilang, mama ini kamu itu udah punya bakat dari kecil. Mama udah berusaha benar-benar support kamu, maksudnya benar-benar support kamu, tekad kamu untuk kamu ada di bulu tangkis. Nah, untuk jadi juara atau enggak usah jadi juara, untuk kebaikan, maksudnya untuk ada positif. Tapi ketika kamu keluar sekarang, itu bukan positif, semua negatif yang kamu tinggalin tuh sama bulu tangkis itu negatif semuanya. Gak ada sesuatu hal yang baik yang kamu lakukan. Dan what's the point waktu itu kamu benar-benar mau benar-benar di bulu tangkis, kan kamu waktu itu 8 tahun dibalikin lagi gue. Wow. 8 tahun kamu udah bilang kamu mau serius. Wow. Wah, gue nangis, gue udah pengen nangis sekarang. Gue cuma nangis di situ. At least gini deh, ini bukan untuk mama, tapi ini buat kamu. Dia bilang gitu. Mama cuma bilang, kamu lanjutin dulu sampai kamu betul-betul dikeluarin sama PBSI. Dia bilang kamu lanjutin dulu. Kalau emang kamu, kan mereka juga pelatih juga bisa lihat. Ya kan, kamu bisa lihat talenta kamu sampai mana. At least kamu tuh berhenti bulu tangkis itu ada sesuatu yang kamu sumbang. Gak usah juara Olimpiade, lupain tuh juara semua. Kamu keinginan kamu juara dunia, juara ini. Wow. It's beautiful. Ya, jadi keinginan kamu juara A, B, C, D itu kamu lupain saat ini juga. Bersihin nama kamu aja udah. Kamu bantu kek, kamu misalnya di PBSI atau kamu ada sesuatu, atau kamu jadi a good senior to everybody. Wow, cuma segitunya ya gitu. Sekecil itu aja. Sekecil itu di lingkungan gitu. Jadi once kamu keluar, kamu tuh kamu berhenti dari dunia bulu tangkis, kamu tuh bukan seorang yang dikenal Gracia, seorang pecundang di Olimpiade begini 2012 memalukan Indonesia. Karena gue tahu sih
pada akhirnya gue tahu waktu itu mama gue gue sampai iya sih kalau gue berhenti hari ini gue mau kerja juga susah men. Nggak ada yang mau nerima di luar sana juga nggak ada yang mau nerima. Make sense. Make sense karena itu semua karena everybody like udah apa namanya nggak ada yang dukung. Udah pasti. Sponsor aja nggak ada yang mau waktu itu. Sponsor apa tuh yang maksudnya apparelnya badminton. Benar zero yang mau. Karena nggak ada yang mau betul karena ya itu the lowest point dan itu turning point sih. Akhirnya. Wah, ini berarti benar tuh yang gue lihat itu bukan not the end of the world sih. Cuman ya gue harus kayak recap ini semua. Dan yang lu lihat itu menurut gue is the end of you. I guess so. Iya betul. Not I guess but yes. Yeah, it's the end of you. Dan at the same time itu sebuah lahir kembali. It's God's grace in you. Betul. It's dan a start, the beginning of God in you. Iya betul. Gue jadi 2012 itu gue tarik ke belakang. Gue tuh kayak mengandalkan diri gue banget. Jadi gue harus juara ini, juara mengkasih semua itu beban semuanya itu ke dalam diri gue semua. Yang tanpa sadari, yang gue sadari itu menjadi pada akhirnya kayak seperti ilah ya. Seperti ilah, maksudnya ilah itu pada akhirnya seperti idol yang seperti apa ya, sesuatu yang berhala yang gue harus buktiin nih sama everybody bahwa gue bisa. Gue harus juara ini, walaupun susah gimana pun caranya gue harus bisa. Karena itu misalnya, jadi beban semua tahu gak sih? Karena kalau misalnya 2012 lu menangin Olimpiade medali emas itu karena elu. Bukan karena Tuhan. Bener. Dan di situ langsung 2012 itu sejak ngomong sama my mom itu langsung turun tuh. Semua ego, pride. Let go. Bener itu melepaskan semua. Gue jadi merasa bahwa oh bener ya Tuhan. Berarti memang selama ini gue hold. Ternyata gue harus lepasin. Tuhan mau gue untuk lepasin semuanya. Kayak gitu. Gitu sih. So good. 2012 berarti Olimpiade selanjutnya 2016 kan? Betul. Gue juga gak pikiran untuk sampai 2000 kan udah bilang maksudnya kayak setahun aja dulu. Jadi itu pun akhirnya lu udah kayak gue gak akan ambi di 2016. 2012 gue didiskualifikasi, 2016 gue masih bisa. Itu udah gak kepikiran lagi dong. Karena waktu itu kalau 2016 gue udah umur 29 tahun. Kok Daniel? Buat cewek, buat seorang wanita gitu kan untuk stay fit gitu tuh susah banget. Badminton tuh cepet banget mainnya. Udah capek segala harus gerak kayak gini. Nah itu gak bisa gak gue konsisten. Gue I don't think I can. Waktu itu. Jadi gue mikir kayaknya 2012 gak bisa deh. Gitu waktu itu. Jadi cuman ya bener yang gue cuman ingat kata nyokap gue sih waktu itu. Ya udah. Standarnya udah rendah banget. Udah bukan tinggi sekarang. Standarnya bukan gue akan suatu saat membanggakan nama Indonesia. Standarnya jangan sampai Indonesia mengingat nama gue yang jelek ini gitu. Iya cuman jadi standarnya jadi ya udah di sekitaran kamu jadi good senior buat everybody kayak gitu-gitu. Jadi bantuin aja mau kayak hal yang segala sesuatu yang kayak ya udah di lower lagi expectationnya. Wow. Oke, Grace, jadi 2012 akhirnya lu ke PBSI dan PBSI pun juga bilang it's okay, kita gak akan mencat lo masih boleh menjadi atlet kita kayak betul. gitu. Tapi 6 bulan, tadinya 2 tahun tapi 6 bulan break dulu. Dan setelah 6 bulan we'll see what's gonna happen gitu misalnya. Jadi waktu itu memang ada pergantian pengurus juga. Jadi gue tanya juga apakah gue masih di sini dan mereka bilang nggak apa-apa, we still need you here. At least, ya mereka nggak ngomong sih, at least sampai berapa tahun cuma setahun atau 2 tahun, tapi we still need you here, udah gitu aja. Okay. Tapi di tahun yang itu, setelah tahun 2013 itu ya, nah gue mulai dari awal lagi dan latihan kayak yaudah harus dilupain, nggak lupa sih, tapi kayak bener-bener pengen semangat untuk
membersihkan nama baik aja dulu. Hmm. Kayak gitu sih. Jadi Hmm. Grace yang gak pernah nyerah, Grace yang Udah jatuh bangun lagi. Iya udah jatuh bangun lagi gitu. Grace yang maksudnya yang benar-benar ngotot, orangnya benar-benar ngotot kalau latihan, gak pernah capek. Maksudnya dikasih apa aja sama pelatih diturutin. Wow. Hal-hal yang kayak gitu pengen gue balikin waktu itu. Dan ya it turns out ya we found a way. Walaupun secara yang kayak gue bilang sponsor gak ada yang mau juga. Waktu 2013 gak apa-apa, gak ada yang mau, tungguin ya. Gue bilang gitu, 6 bulan lagi deh tungguin. Gak ada yang mau, jadi gue deh sponsor gak ada sponsor. Jadi segala sesuatu ya hilang semua aja gitu. Ya sebenarnya masa-masa kering banget ya orang-orang lain ya sebenarnya bilang ada jadi waktu itu ya ada 50-50 lah, ada yang masih support gue di dalam bulu tangkis, ada yang support yang udah enggak gitu. Karena kan ketika kita mau menjalankan kita punya perjalanan karir ini kan harus juga disupport dengan ya itu salah satunya sponsor, salah satunya pembinaan kayak gitu, pelatihan. Karena kita nggak bisa ngelakuin sendiri. Itu. Jadi ya waktu itu puji Tuhannya PBSI itu makanya gue berterima kasih banget, mereka betul-betul support gue pada saat itu. Dan ya memang segala waktu kan CDM-nya Pak Erik ya 2012 di Olimpiade dia juga bilang, Grace jangan berhenti dulu ya, tetap tolong support, maksudnya tetap tolong di bulu tangkis, kamu masih bisa, cuman gitu doang sih. Dan gue pikir ya itu salah satu very supportive yang government yang ke dalam kehidupan gue waktu itu sih. Walaupun ya tidak dibela di Olimpiade, nggak apa-apa. Tapi kan itu for all of us, exactly. lebih kepada badminton the greater goods ya kan, the greater goods ya. Oke, so gue actually pengen tahu nih karena mungkin yang lagi nonton pun juga lagi ngerasain juga saat ini, mungkin merasakan apa yang lo lagi rasakan saat itu tahun 2012 ketika orang-orang udah hilang harapannya, kayak mungkin ngelihat lu pun ketika mereka ngelihat lu, oke, mereka nggak ngomong ke lu, yang lagi nonton pun juga orang nggak ngomong, tapi dari tatapannya udah kayak tatapan masa depan lu suram. Iya. Udah meremehkan yang tadinya kayak kok gitu ya, orang-orang tadinya yang suka banget atau support gue, tapi sekarang mereka kayak ya ngentengin lah gitu. Udah gak mungkin lah kayak mungkin, gitu. Bener. Udah gitu ganda putri lagi. mau mimpi. Yang paling sulit. Makin sulit. Udah dari disulitin. Dan akhirnya how itu gue sadar banget bahwa Tuhan berbicara melalui nyokap lu saat itu. Betul. Hubungan lu dengan Tuhan sendiri di tahun 2012 setelah dari Hillsong gitu ya, walaupun lu udah bilang itu end, how was it? Lu kayak doa lu seperti apa sama Tuhan, dan gue yakin sendiri, nggak tahu ya, ini gue yakin ya, lu sendiri juga mungkin ya udahlah Tuhan, kalau emang ini rencana Tuhan gue nggak menang Olimpiade, it's your will gitu. Iya betul. Ya udah, it's okay. Iya, pada waktu itu menjadikan pemikiran gue juga jadi perspektifnya jadi diubah. Dan gue tahu pasti ini segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti Tuhan tahu, dan itu cuman keyakinan tuh, faith aja yang benar-benar yang betul-betul brought me to this path gitu, to this way. Jadi gue waktu itu betul-betul nggak kehilangan at least nggak kehilangan arah gitu. Maksudnya makanya waktu gue bertobat maksudnya waktu gue kenal Tuhan 2004 itu kan perjalanan itu ternyata makin susah gitu, makin sulit, berat gitu. Tapi setelah di 2012 itu gue bersyukur pada akhirnya, karena ada Tuhan yang betul-betul bimbing gue. Wow. Pada saat itu makanya sejak kejadian itu gue juga justru jadi you have to let go waktu itu. You have to let go. Udah biar not my will, not your will but my will. His will. Jadi dari situ
belajar surrender, dari situ belajar terus juga satu lagi komunitas. Itu di gereja, di mana ada teman-teman, ada mentor juga, pastor yang maksudnya mereka mendoakan, mereka yang betul-betul setiap daily life-nya lah yang susah ya. Nah, tapi daily life-nya ini diisi gitu dengan hal-hal yang positif padahalnya. Jadi pada akhirnya membawa gue juga kepada membawa menjadi legowo aja hidupnya, jalanin 2013 setelah after Olimpik itu jadi legowo aja, jalanin aja kalau memang bisa ya udah, kalau memang gue waktu itu cuman gini, kan gue banyak cedera ya, kan gue udah cerita ya 2007, 2009, 2011 banyak cedera tuh lutut kan, pokoknya Tuhan cuman satu lagi gue bilang tantang sama Tuhan, pokoknya Tuhan ya kalau sampai gue cedera lagi nih ya udah berarti that's it ya. Basically karena gue ngerasa ini part of your spiritual journey juga. Betul. Dimana di tahun 2004 sampai 2012 Betul. lo masih menggunakan kekuatan lo banget. Iya. Dan yes, badan kita ini ternyata gak sekuat itu betul. sehingga banyak cederanya. Iya. Nah di tahun 2012 ketika lu udah berserah, lu udah mengandalkan kekuatan Tuhan, lu udah ngerasa mengandalkan kekuatan Tuhan adalah lu udah berserah. Betul. Ya kan, lu udah menyerahkan supaya, karena gini, gue suka lari, tapi setiap kali gue lari di atas 21 km, lutut gue sakit. Sampai suatu saat tiba-tiba gue lagi adalah ngundang pastor dari mana dan lain-lain gitu ya. Si pastor ini pas sebelum ini ya, sebelum kita cabut kita pisah gitu, dia bilang, gue gak tahu kenapa Roh Kudus ngegerakin gue untuk ngedoain lutut lo deh. Hah? Kenapa emang? Saat itu gue kebetulan lagi gak long run. Jadi gue yang kayak, enggak, lutut gue gak kenapa-napa, aman aja tuh. Coba gue doain deh. Oke, Tuhan apapun sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Udah cuma kayak gitu aja. Oke, thank you ya. Gue gak ngerasa apa-apa. Tapi sejak saat itu, lutut gue gak pernah sakit lagi. Sampai hari ini. Lari di atas 40 kilo pun, lutut gue gak sakit sama sekali. It's crazy. Gue gak ngerti. Dan itu karena didoain. Dan menurut gue kadang-kadang kita, ya ini gue gak ngerti ya. Maksudnya kayak, ya kekuatan Tuhan, kekuatan doa emang seperti Betul. itu gitu. Ada yang kita gak sadar, ternyata di luar atau di bawah alam sadar kita yang nguatin kita. Betul. Yang kita kadang-kadang gak aware gitu. Kita pikir kita hidup nih cuman fisik aja. Fisik aja gitu. Sebenarnya sama makan spiritual tubuh. pun juga spiritual tuh memang ada. Betul. Dan waktu itu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Betul. Tiap hari dan ada komunitas, ada persekutuan dan segala macam. Diisi terus ya. Devotional setiap hari. Nah itu yang pada akhirnya menguatkan. Betul. Kita bisa jadi jalan, gak jadi kayak zombie gitu. Kita jadi ada isinya. Exactly. Gitu. Karena spiritual kita itu gak kelaparan. Jadi kita tetap ada spiritual food. Betul. Ya kan, makanan-makanan spiritual. Contohnya, kalau misalnya tahun 2004 lu tidak memutuskan untuk ikut jalan Tuhan. Mungkin tahun 2012 lu udah mati bunuh diri. Mungkin bisa jadi. Sorry, maksudnya I'll just be very straight and honest gitu. Bisa jadi, tapi orang suka bilang gitu, gila ini ketika gue lagi jatuh, Tuhan tuh di mana? Kenapa Tuhan membiarkan gue jatuh? Actually, Tuhan ada di samping lo dan dia yang menguatkan lo. Betul. Justru ketika lo lagi jatuh, lo butuh banget Tuhan. Jangan sampai ketika lo jatuh, lo malah menyalahkan Tuhan dan lo menghindar dari Tuhan gitu. Betul. And I think at that time, ketika di tahun 2012 lo gila, ini kita ngomongnya satu Indonesia lo ya, bukan cuman kayak nyokap lo yang by the way satu dunia waktu itu yang ngomongin di CNN di mana satu dunia. Iya. Dunia badminton malu-maluin juga. Indonesia waktu itu. Dan itu kayaknya oh my god. Cannot imagine. Right? Iya. Dan gilanya lu tetap masih ke gereja. Iya. Itu kayak sebuah keputusan yang ya udah deh, dan di situ sih gue ngerasa kadang-kadang justru ketika kita lagi di bawah banget, kita mengalami Tuhan sebesar itu juga. Sebesar itu betul. Jadi gue jadi bisa ceritain soalnya. Iya betul. Jadi merasakan bahwa gue ini fragile. Kita itu semua manusia yang fragile, yang dimana butuh Tuhan pada akhirnya. Justru bukan dimana butuh Tuhan pada saat kita lagi proses atau lagi on the top, tapi pada saat kita lagi di bawah, di situ itu turning point atau decision yang kita harus buat. Harus stay sama Tuhan,
harus stay sama spirit yang kita sudah bangun selama ini, spirit yang positif ya. Betul. Spirit, ya, jadi Spiritnya Tuhan. Iya, spiritnya Tuhan. Masalahnya ada pikiran-pikiran di otak kita yang Tuhan meninggalkan meremehkan kita gitu kan. Exactly. Tuhan udah meninggalkan lu, makanya lu sekarang ada di sini. Betul. Lu ingat gak ketika lu dosa kemarin itu? Jadi Iya, Tuhan ninggalin lu. bener. Dan yang kedua kayak masalah lu ini besar sekali. Masa menurut lu bisa menyelesaikan masalah ini dengan doa gitu. Iya kan, pikiran kita itu malah ya, jadi akhirnya kita juga gak doa, kita juga gak, ya juga ya bego banget ya, gue pokoknya harus tetap nyelesain dengan cara gue. Ini harusnya logikanya gue bisa nih gini-gini. Padahal at the end of the day, akhirnya setelah cara lu gagal juga, lu balik lagi ke doa. Iya. It's like a family sebenarnya, kayak misal seorang bapak gitu kan, anaknya udah nakal, bandel, nangis, udah kayak bikin kesel juga bapaknya mungkin. Dan ketika anaknya mau, ya udah deh jalan aja, bapaknya tetap masih gendong kan. Betul. Tanpa tahu sebenarnya bapaknya ini lagi prosesin, lagi nuntun anak ini ke jalan yang benar. Nah, mas, gue merasa seperti itu pada waktu itu, misalnya I don't feel like going to the church waktu at that time, tapi kayak ada suara yang hey bangun, udah 3 hari 3 malam lu tidur nangis, akhirnya sama teman gue Firdasari namanya, dia bilang ayolah kita jalan-jalan ke London lah, udahlah kayak gitu. Dan ya udah deh bentar ya, gue ke gereja dulu 1 jam. Jadi gitu, jadi kayak I don't feel like going sebenarnya, cuman kayak ada sesuatu yang ya itulah, that's the spiritual life yang dibangun setiap hari, yang memang kita harus pegang. Karena itu nggak akan itu akan mendirect kita kepada jalan yang benar. 2016 gimana akhirnya pas Olimpiade? Ya pasti Olimpiade nih, jadi kan udah masuk lagi nih akhirnya kan, and then mau cerita di 2014 itu. Jadi setelah 2013 itu ketemu sama Nitya, ada partner lagi. 2014 kita main dan kita jadi juara Asian Games. Oke, wow. Ya, jadi itu gue mau kasih tahu ini breakthrough-nya ya. Jadi kasih breakthrough-nya. Jadi jangan 2016 dulu. Gue sampai bilang gini, gila, it's just like 1 tahun, hampir 2 tahun, and then you switch off langsung. Tuhan tuh begitu luar biasanya gitu loh. Kita lagi himpit di bawah, lagi di bener-bener tekan abis sampai nggak berdaya. Cuman kayak 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun, and then kita bisa langsung jadi juara Asian Games. Asian Games di mana itu kayak udah 50 tahun berikutnya mulai tuh breakthrough di situlah. Mulai tuh. Tuhan tuh mulai, maksudnya mulai achievement yang lain datang. Gue merinding sampai sekarang. Gue 2014 tuh memang itu kalau mau dibilang momen yang mana, itu 2014 tuh paling momen sih menurut gue. Karena itu sesuatu hal yang dari bawah tiba-tiba dinaikkan yang ngelejit banget ke atas. Sedangkan Asian Games itu notabene-nya kan Asia dan China. Korea, Jepang. Wow, sampai maksudnya sesuatu hal yang kayak nggak mungkin kita juara juga Asian Games kalau buat ganda putri, dan tiba-tiba bisa juara. Lawannya siapa di Asian Games? Sorry. Korea, China atau? Di finalnya Jepang, tapi turning pointnya tuh di matchnya itu di 2000 semifinal kita ngalahin China pertama for the first time, ngalahin China. Nah, gue pengen tahu di situ sih, bentar ya. Gue pengen tahu di situ. Di semifinalnya. Di semifinal ini nih. Jadi sebelum lo juara di semifinal lo ngalahin China, itu kan pasti ada self talk. Di kepala lo. Yang mungkin self talknya adalah, lo baru nggak nyampe 2 tahun yang lalu, lo mempermalukan, dipermalukan oleh dunia gitu segala dan lain-lain gitu. Ketika lo masuk ke lapangan untuk ngelawan China, apa yang terjadi di kepala lo? Waktu itu di 2014 masalahnya sudah ada kepercayaan diri sebelumnya. Kayak di 2013 itu kita udah bisa ngalahin China, tapi di pertandingan kayak open aja biasa. Kayak World Tour lah. Bukan di pertandingan penting. Jadi walaupun kalau dibilang head to headnya itu bisa 10-1. Gue menangnya 10-0. 10 berapa. Menangnya banyak kalahnya deh gitu kan. Right. Tetapi waktu kita masuk di semifinal itu tuh benar-benar
betul-betul itu jati diri semua keluar. Maksudnya jati diri, oh ini toh sesungguhnya yang memang Tuhan mau ciptakan sebagai seorang pemain bulu tangkis. Main dengan gak ada beban, main dengan like you play like waktu lu kecil dulu kan, wah enjoy dan segala macem. Wow. Yang kita pikir adalah cuman gimana caranya get every point by point by point, dan akhirnya kita bisa menangin di semifinal itu. Dan sewaktu udah main semifinal udah tuh langsung kayak wah gila, gak kepikir juga final ya. Gitu kayak Asian Games, aduh gila udah deh. Jadi kayak aduh udah besok udah lawan Jepang lagi. Jepang juga gak pernah kita kalahin. Oh oke. Iya Wow. jadi tapi di final itu kita kayak udah main udah like kayak bird atau kayak terbang bebas aja udah gitu. Kayak gak ada takutnya, gak ada rasa beban, gak ada rasa takut kalah. Kayak gitu, kayak betul-betul just be who I am. At the time yang supposed to be. Itu sih, maksud gue, dan itu seberapa powerfulnya ketika lu melakukan sesuatu dengan joy. Betul. Dengan sukacita gitu. Yang barusan lu ngomongin karena let go dulu ya. Betul. Iya, poinnya adalah let go. Setelah 2012 itu kan gue udah let go semua everything. Udahlah just be who I am, ya udah kayak mau jadi apa ya udah gitu. Ya udahnya tuh bukan ya udah ini, tapi surrender, benar-benar surrender to God gitu. You let go of beban, things yang nggak bisa kita kontrol, yang ambisi lu untuk menangin Olimpiade. Saat itu gue yakin di Asian Games lu nggak mikir ini jadi juara Olimpiade. Iya benar ya, jadi juara. Jadi juara Asian Games, iya, jadi juara sih nggak mikir. Apalagi Olimpiade gitu. Jadi maksud gue kayak I think disitulah lu bener-bener bermain dengan mempunyai joy. Dan joy, gue seneng banget kata-kata joy sendiri, gitu ya. Iya. Kata-kata joy ini adalah sukacita yang sebenarnya dimiliki oleh Tuhan banget gitu. Betul. Menurut gue gitu. Iya. Dia memiliki pertama 3 karakter ini, yaitu peace, love, and joy gitu. Maksudnya kedamaian, cinta kasih, sama sukacita. Dan sukacita ini kadang-kadang suka dilupain. Iya, dan tadi efeknya atau buahnya, fruitnya dari ketika lo bermain dengan joy, lo tadi bilang gak ada beban, ya kan? Kayak keluar semua apa yang mau dimainin, strategi dan segala macam. Kayak ya udah main, menikmati kayak kita lagi main Sabtu Minggu main. Lagi lari, kalau lu mungkin lagi lari lu nikmatin kali ya gitu. Kayak you're not for winning a championship kayak gitu. Jadi mainnya mental udah kayak gitu. I'm playing for myself and for God. That's it. Yes. There you go. Bukan untuk winning the championship. Bukan untuk itu. Jadi seneng banget nih terakhir kalinya gitu, main. Wah, at least gue bisa cuman gitu. At least seneng ya bisa membersihkan nama baik. Gitu doang waktu itu sih. Bisa juga kasih medali gitu kan. Wow. Gitu. Jadi ya memang dari situ sih, jadi menikmati segala sesuatu yang ada waktu itu. Wow. Dan apakah dari situ lu sendiri akhirnya mulai main dengan joy tersebut gitu? Maksudnya betul, dari situ banget. Iya memang masih ada proses sih. Nah proses karena ke 2016 kan ada Olimpiade satu kali lagi, kayak gak pernah mikir 2012 bisa 2016 gitu. Dan ya udah akhirnya main, tapi kita kalah kan di 8 besar. Dan nggak apa-apa karena gue merasa ya udah ini kan mungkin jadi my last Olimpiade kan. Iya 2016 ya. Iya 2016 karena lagi, udah 29 tahun gitu kan. Ya udah kayak buat cewek, buat wanita itu udah masa-masa yang memang udah bukan pada umumnya lagi lagi peaknya gitu. Bukan peaknya buat wanita itu, tapi lagi turun justru malah. Jadi gue pikir ya udah mulai settle sama kehidupan yang lainnya selain. Tapi at least walaupun kalah 8 besar nggak malu-maluin dong. Ada kalah dengan terhormat kali ini gitu. Cuman itu aja gitu waktu itu. Oke. Gue sekarang mulai mau ngomongin si 2021. Which is sebenarnya harusnya 2020. Ya betul. Harusnya lu main ketika lu umur 32. 32 mau 33 betul. Iya 32 33 kan. Iya 32 mau ke 33. Nah betul. Tiba-tiba
nggak ada. Iya. Dan lu juga mikir kayak ya Aduh. jadi beneran nih nggak ada medali emas lagi nih gitu kan. Iya kan dari 2020 nggak ada. Di extend ke 2021 which is lu akhirnya udah 33, 34, Iya, 33, iya. 34. Udah tua banget kalau misalnya Betul. untuk ukuran atlet gitu Iya ya. bener. So, Untuk cewek dan lawannya tuh 22, 23 yang cepet-cepetnya lagi Ya. lagi masa-masa golden age-nya mereka semua. so how was Susah that? Lo prosesnya gimana tuh ketika what Ya happened? kan jadi ya memang lanjut ke 2016 kan partnernya kan si partner saya tuh Nitya cedera. Terus kayaknya udah deh sekali ini cuman bantuin buat junior aja. Jadi 2017 pelatih juga mau Grace ya udah paling enggak pasangan sama adik-adiknya supaya cepet naik. Jadi I feel enough. Maksudnya konten. Ya. Aku bisa keluar dengan tenang nih, bisa mengakhiri bulu tangkis ini dengan tenang gitu. Waktu itu at that time 2016-2017 gitu. Karena partner cedera 1 tahun lagi nunggu kayaknya udah gak mungkin kalau aku nunggu dia gitu kan. Ya selagi ini ya dicobain lah sama ya Apriani ini gitu. Cobain loh kok juara gitu kan. Juara. Pikir kok makin juara baru 5 bulan 6 bulan kok udah masuk 10 besar. Waduh. Udah pelatih tuh udah mikirnya tuh udah wah gila. Yaudah Asian Games deh 2018. Ya. Aduh nunggu lagi ya setahun. Ya udah deh. Gak mikir sampai 2020. Bener-bener gak mikir. Lu udah mikir pensiunnya di atau bahkan Bahkan memang tujuannya itu untuk ngangkat adik-adik aja supaya ada penerusnya. Gila. Kan itu yang that's what my mom told me last time. Be a good senior. Betul. Gitu. Jadi supaya ada tali estafet gitu lah aja. Kok jadi juara? Iya. Gitu. Jadi ya udah juara 2018. Jadi waktu itu pelatih cuman kayak kasih karena udah tahu umur aku juga udah dan waktu itu kan sudah berpacaran juga dengan Felix. Jadi udah punya target di kapan waktu kita mau berhenti dan mau menikah kayak gitu. Jadi 2018 targetnya kapan? Sorry. Waktu itu targetnya pas menikahnya 2020 juga emang. Iya memang 2020 kan tadi akhirnya. Tapi sebelumnya tuh 2018, 2017, 18 diundur-undur terus. Oh, mau nikahnya dari tahun 2017? Iya ya, 2018 ya. Oh 16. Dari 2016. Sorry, habis Olimpiade. Iya dari 2018 diundur. 1 tahun lagi diundur. Soalnya Asian Games undur lagi. Iya undur lagi. Aduh Asian Games. Aduh kalau udah Asian Games ini gak mungkin nih. Pasti disuruh ke Olimpiade nih. Iya. Karena ranking kan udah bagus waktu itu udah 3 dunia. Sama Nitya waktu itu udah 2 kan. Jadi pas 2 dia cedera langsung deh. Iya. Iya jadi kayak dari on the top langsung tuh turun level. Nah sama Apriani setahun gak nyampe setahun ya setahun 3 bulan gitu udah 10 besar. 3 ranking 3 langsung dunia. 3 besar. Wow. Jadi kayak 3 dunia. Wah ini mah udah pasti disuruh udah feeling gitu. Kita undurin lagi pernikahan. Udah feeling 2018 tunggu ya sampai Olimpiade karena udah pasti kalau mau secara ranking gitu kan udah pasti masuk Olimpiade karena tinggal mempertahankan aja. Right. Kan Olimpiade cuma 1 sampai 13. Kita udah ranking 3 pada waktu itu. Jadi ya udah pasti masuk gitu. Terus ya udah nunggu. Jadi nunggu lagi akhirnya ya nikahnya jadi di 2020. tahun 2020 itu. Desember 2020. Iya jadinya kita. Tapi sebenarnya emang lu gak ada pembicaraan sama Felix juga bahwa setelah nikah lu gak main badminton lagi? Udah jadi memang pada waktu kenapa gue nih gak mau nikah abis itu main lagi. Itu gak mau gitu karena hidup sebagai atlet tuh terlalu consume time-nya tuh terlalu banyak. Terlalu banyak yang dikorbanin karena harus di asrama, bukan harus di asrama, badan capek. Kita mau pulang rumah bolak-balik itu bisa nggak efisien waktu itu. Pada akhirnya, jadi gue memutuskan gue bilang waktu itu gue komunikasi sama Felix bahwa gue mau menikah, abis itu udah berhenti. Gitu nggak mau main lagi. Jadi nggak mau menikah 2018 nih, terus masih main lagi 2 tahun lagi. Itu ninggalin suami gitu sebagai seorang istri kan udah ganti status nih ya. Walaupun tahu sih mungkin Felixnya mengerti tapi gue tetap akan ada beban yang lama banget ya 2 tahun. Kayak beban yang gue juga udah umur segini gitu loh, udah 30 berapa tuh. Kapan kita punya anak gitu dan lain-lain. Dan segala macam ya itu yang jadi jadi
dilema lah pada Ya, saat pasti, itu. pasti. Dan itu pun juga karena tadinya kan udah mau Tokyo 2020 Agustus, Betul. Desember Aduh, 2020 banyak drama merit, nih. ya kan? Iya. Desember 2020 merit dan pas lah Tokyo 2020 Aduh. Olimpiade terakhir, Desember merit kelar. Nggak taunya COVID, Agustus cancel, Desember tetap merit, Iya. diundur ke Agustus 2021. Iya. Kayak gitu. Dan ya mau gak mau gitu, walaupun status istri tapi tetap harus bertanding untuk negara, tugas negara Iya, gitu pada kan. akhirnya karena kan waktu itu pemikiran paradigma udah diganti nih sama Tuhan. Maksudnya udah mulai ada pemikiran yang jadi kayak gimana segala tuh? sesuatu tuh misalnya kayak kemarin kan ada misalnya ada COVID kan, harus ditunda. Gue sempat mikir, are you kidding me? Like Tuhan, gue like lagi Tuhan, maksudnya apa sih? Gue udah 3 besar dunia. Gue udah gak gitu. Gue cuman kayak ya udahlah terserah aja deh, udah dibawa sampai ke sini udah karena sudah merasakan sukacitanya itu. Sudah mengalami sukacitanya, joy-nya itu, jadi merasa lebih kayak nothing tulus. Oke, I'm fine. Kalau nggak jadi ya udah, kalau jadi ya udah. Wow. Jadi nggak ada beban yang begitu yang udah begitu berserahnya berserah aja, banget, berserahnya banget gitu loh. Ya. Tapi dengan punya tujuan ya. Ya. Berserah dengan punya tujuan beda dengan berserah dengan tidak punya tujuan. Itu Ya. namanya menyerah. betul. Bener ya? Itu namanya menyerah. Jadi di situ mulai diskusi, ini menikah undur atau enggak gitu. Akhirnya tapi kayaknya enggak sesuai yang apa yang gue mau juga nih dalam pernikahan. Karena kan gue maunya berhenti menikah. Ya. Tapi pada akhirnya harus menikah dulu, kalau mau lanjutin sampai Olimpiade kan otomatis udah harus lanjutin tuh, harus nunggu. Harus menikah dulu. Ya udah akhirnya ya udah nikah dulu deh. Oke. Jadi ya setelah menikah baru menjalani, jadi kayak menjalani pernikahannya sewaktu masih jadi main gitu. Jadi ngerasain juga gimana ininya, jugglingnya. Ya, ngerasain dikit lah gitu ya. Ada lah gitu. Gitu. Oke, so 2021 I think we've seen the result. Like but how's that? Untuk spiritual experience-nya sendiri buat lu gimana? Wah, jadi ada satu momen mungkin kalau gue bisa ceritain. Jadi di tahun 2020 sebelum kita nikah, itu di tahun 2000 sebelum kita nikah kayaknya 2 minggu ya, 3 minggu ya sebelum nikah, udah mau nikah nih, terus Felix kena COVID. Itu kayak kan harus diundur lagi ya, bingung tapi mau diundurnya kapan kayak gitu kan. Nah tapi kita cuma bisa berdoa sama Tuhan, kita cuma bisa ini bahwa Felix harus sembuh seminggu sebelum menikah. Wow. Jadi itu tanggal 23 kita nikah, jadi Felix harus sembuh seminggu sebelumnya, enggak at least seminggu itu buat masa inkubasinya dia lah supaya stay negatif kan. Nah di dalam perjalanan gue waktu lagi latihan, kan gue lagi pelatihan itu mempersiapkan ada Thailand Open. Ada Thailand Open di Januari. Jadi waktu gue menikah gue langsung gak tidur sama Felix, gak pulang rumah. Gue terbang ke Thailand harus 1 bulan gitu lah. Tapi di dalam gue latihan itu, gue tiap kali latihan gue nangis. Tiap kali latihan gue nangis, gue bilang Tuhan ini ada apa sih? Gitu, kayak ada sesuatu tuh berbeban berat dalam kehidupan gue. Kenapa ini kayak gini terus gitu loh. Maksudnya kan udah latihan 10 bulan gara-gara COVID nih. Ini mau latihan nangis, mau latihan nangis. Terus gue cuma diingat ada satu ayat yang bilang bahwa waktu Yesus dia mau disalibkan, dia nangis darah kan. Gue sih nangis masih cuman keringetan sama ini doang, bukan darah. Belum darah ya. Karena lu gak sebanding lah kita ya. Karena lu gak mau disalib juga. Iya gak mau disalib juga gitu kan. Santai. Cuma dia bilang bahwa, gue ingat bahwa kan yang cawan ini, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Nah gue keinget itu terus, ini kenapa kayak ada sesuatu yang mau terjadi gitu. Bener, Felix COVID. Akhirnya kalau ini tiba-tiba kan my dad pass away kan, sewaktu gue 2 tahun. Yang ganti father figure tuh adalah your brother. My brother. Dan my brother itu Desember. Dia tuh gak nunggu gue jadi apa-apa, dia cuma mau nunggu gue, nganter gue untuk menikah. Jadi 23 pagi dia dinyatakan positif. Antigen semua kan kita nih positif, akhirnya diusingkan. Setelah kita
dia bilang dia antigen positif, akhirnya dia tuh ke rumah sakit kan. Ke rumah sakit, nunggu kita menikah 2-3 malam, jam 11 ya. Sekitar jam 11 gitu, dia udah katanya ketika kita udah kelar menikah nih, dia cuma lihat di video doang. Gitu. Dan dia meninggal. Gue sampai di situ gue literally like, itu bener-bener ya, itu chaos sih dalam keluarga dan family kan dari efek dari situ kan ada beberapa juga yang pada akhirnya kita harus pisah kan, gue harus pisah sama Felix karena gue yang paling dijaga karena gue mau persiapan Olimpiade itu nggak boleh kena efeknya sama COVID ini karena akan merubah sistem tubuh gitu. Yeah. Jadi akhirnya gue sampai maksudnya apa sih Tuhan? Gue bilang maksudnya begitu banyak tragedi yang terjadi. Gue keinget lagi ini yang jadi Tuhan tuh kayak menyiapkan hati gue. Gue kayak you have to be strong, you have to be strong. You're with me yes, tapi keadaannya nggak bagus. Yeah. Tapi tetap harus kayak gue tahu bahwa ini pasti ada dalam semua kontrolnya Tuhan. Waktu itu chaos, my mom juga jadi ada yang kena COVID. Semua keluarga gue 70% kena semua jadinya. Dan di situ mau pertandingan lagi pergi ke Thailand itu. Yeah. Jadi banyak hal yang terjadi ya during that time. Dan gue nggak tahu kenapa tapi joy itu selalu ada. Wow. Tuhan tuh makanya itu yang waktu gue lagi latihan yang gue ceritain tadi ya. Tiap hari gue nangis kayak gue nangisnya di situ dulu. Diberbanin dikali lagi latihan, dikasih latih, bukan hanya latihan fisik tapi latihan hati. Ketika waktu gue lagi latihan, lagi tanding, lagi apa, terus bisa juara, bisa my brother pass away, bisa melewati segala tantangan itu dengan hadiratnya Tuhan yang ada dalam hidup gue. Gue ngerasa itu betul-betul sangat-sangat close. Jadi close enough sehingga membuat gue jadi ngerasa aman. Bukan nyaman ya, gue gak ada ngerasa nyaman sama sekali. Tapi my heart is secure enough. Yeah. Untuk melewati segala kejadian yang ada. Bisa main, gue bisa kata pelatih gue, lu bisa main gak di Thailand ini? Karena kan itu udah mixed feelings. Yeah. Udah koslet lah ceritanya. Ya yeah, pasti. Terus waktu itu my mom udah 76 tahun ya, dia di rumah sakit. Jadi pada akhirnya udah bisa. Jadi itu segala sesuatu yang coba dilewatin dengan sukacita itu. Dan gue gak tahu ketika cuman jalanin aja. Jalanin sampai di Olimpik itu. Desember tersebut ketika di Thailand lo juara atau? Juara di Thailand. Juara kan juga ada 3 pertandingan, salah satunya gue juara di situ. Wow. Di Super 1000 ya pokoknya World Tour, ada yang namanya World Tour di situ. Maksudnya kayak itu situasi benar-benar lagi ya kalut-kalutnya lah. Kalut banget. Tetap juara. Iya. Iya makanya itu yang bedain ya. Iya. Ketika kita berserah sama Tuhan, maksudnya berserah seutuhnya dengan tujuan. Ya itu yang Tuhan pimpin setiap hari. Gitu. Masih bisa bukan at least tapi kita masih bisa konsentrasi di dalam tantangan yang kita lagi hadapin. Oke. Fokusnya masih gitu. Terus mulai kesini dijagain. Dan ya di akhirnya sampai ke bulan Agustus yang kita paling jagain kan adalah COVID ya. Lagi kayak gini-gini. Aduh itu keluarga gue kan kena, gue almost kena. Semua itu di Pelatnas hampir semua kena. Gue sama Apri yang gak kena. Banyak, jadi udah beberapa banyak kejadian yang betul-betul sangat hampir yang bikin mulai situasi COVID ini bikin kita tuh deg-degan setiap hari. Belum lagi katanya 2 bulan sebelumnya Olimpik mau dibatalin sama Jepang karena mereka kan menantang masyarakatnya. Jadi penyertaan Tuhan tuh betul-betul sangat luar biasa yang di luar dari kontrol kita. Jadi ketika ya udah Tuhan gue berserah deh. Itu segala sesuatu berserah kan berarti berarti lepas kendali, biar kendalinya Tuhan aja. Kendalinya kemudinya gak di kita nih. Kemudinya di gue. Jadi tiap kali kesini ini yang kena, banyak yang kena ini. Gue sama Apri bisa-bisanya loh. Gak kena sama sekali. Kelewat terus, gak kena sama sekali.
Sampai ada beberapa sebelum pergi pertandingan ada beberapa atlet yang kena, kita kelewat terus. Gila. Ada yang kena sampai gila ya, pernyataan Tuhan tuh Ya. dalam perjalanan kita tuh luar biasa sampai kita jadi juara Olimpiade tuh betul-betul bukan karena kekuatan kita sendiri. Tapi betul-betul itu karena pernyataan Tuhan aja. Kalau enggak kita gak bisa bayangin kali. Jadi kita gak bisa membahagiakan diri kita pada akhirnya. Pada akhirnya di situ. Jadi hal itu yang membuat ada di puncak tetapi tidak merasa kita yang punya semua dunia ini. Ya. Gue ngerti juga. Dia ngerti ya. Ya. Tapi tetap stay grounded. Ya. Karena benar-benar bukan karena tenaga lo. Lo pernah nyobain kok pakai tenaga lo dan itu. Bahkan di COVID kita setiap kali tes kan. Swab di Jepang. Itu bisa terus-terusan 30 hari kita tetap kan ada yang positif lah, ada yang negatif kan harus digitu-gitu harus lu benar-benar ketatnya. negatif semuanya. Iya, negatif all the way. Gila. Oke. Wow, itu sampai wah gila sih ini, sampai pelatihnya juga keikut. Jadi pelatih gue Ko Didi Enghian, dia juga kita bertiga gitu. Kalau misalnya gue boleh rangkum nih. Iya. Kayak I think di tahun 2012 lo merasakan depresi yang cukup berat gitu. Betul, ya. Malu, putus asa, ya. Lo udah pengen quit gitu. Tapi di 2021 itu kayak Tuhan mengembalikan bukan cuman 1:1, tapi mungkin bisa dibilang 10:1. Betul. You know, betul. Karena apa? Karena sukacita yang lo rasakan ternyata itu multiply. Betul. Sampai dirasakan di 270 juta umat manusia di Indonesia. Betul. Saat itu yang butuh sebuah berita sukacita juga gitu. Betul. You know what I mean? Iya. Jadi iya betul banget tuh tadi ketika kita depresi, gue depresi ya udah hampir 10 lah ya, rasionya 10 misalnya. Tapi Tuhan tuh promise yang Tuhan kasih tuh ada berkali-kali lipat. Yang Tuhan tuh mau ganti sebenarnya. Jadi ketika dapetin itu bisa kayak wow, betul yes, gue seneng banget, gue betul-betul joyful sekali ini. Tetapi at the same time bukan cuman gue yang joyful, tetapi everybody. Like everybody, berarti kan itu udah multiply-nya udah beratus-ratus kali. Jadi gak sepadan itu depresi yang gue rasain kemarin itu dengan apa yang Tuhan udah janjikan. Ketika saat ini ya, yang Tuhan bener-bener kayak waktu abis kelar kan, terus telepon Felix, terus bilang dia nangis-nangis kan, dia kayak nangis joy ya, tears of joy sekarang. Dia nangis terus kayak gila ini like everybody semua di mana-mana kayaknya katanya di Indonesia tuh bener-bener senengnya luar biasa, jadi imun lah, jadi booster lah, jadi apalah, karena kan waktu lagi kasus Delta lagi nggak bagus situasi, lagi PPKM pula, terus lihat-lihat, terus gue ya mungkin sekarang udah ada sosial media, lihat orang yang pinggir jalan nongkrong, mereka nongkrong di pinggir jalan di toko rokok gitu, terus tiba-tiba ada yang nge-tag ke gue kan, tiba-tiba wah lari-lari pinggir jalan, gue sampai gila ini nggak bisa dibayar dengan apapun sih. Wow. Hal-hal yang kayak gitu, terus anak kecil, wah banyak banget sih itu video-video, maksudnya yang masuk ke yang gue lihat, dan itu membuat gue bilang this is it, thank you, like kayak all the journey yang itu bukan cuma paid off, tapi ketika kita betul-betul ada di sumbernya, di Tuhan, di sukacitanya itu, segala sesuatu yang kita ngerasain ketulusan kita, kemampuan kita untuk membayar ini dengan kita gak pengen apa-apa. Jadinya God, I don't want anything. I don't want anything. I just want you. Tapi returnnya itu sewaktu kita hidup tuh kita diberikan betul-betul hal yang beyond our expectation. Literally like mind blowing pada saat itu. Jadi I feel like waktu itu mungkin aku 2012 I'm not worth it atau I don't deserve. Sekarang juga gue I don't deserve. Like Tuhan ini lebih daripada apa yang gue deserve sih sebenarnya. Dengan diri gue yang
nggak sempurna, maksudnya dengan ya mungkin dengan perjalanan kehidupan yang Ya. naik turun, banyak drama, dan ternyata Tuhan kasih itu malah berkali-kali lipat lebih ganda itu yang sebenarnya kita nggak layak nerima, tapi Tuhan kasih. That's how is His love for us. Gue sampai harus nahan nangis by the way. Gue nahan terus dari tadi. Gue gak mau chaos di sini. Gue pengen cerita dengan emosional yang betul-betul tetap terkontrol sehingga bisa pesannya itu bisa tersampaikan. It's beautiful. Gue pengen encourage semua yang lagi nonton saat ini. Mungkin lu sekarang lagi ngerasain Gracia di tahun 2012. Mungkin lu sekarang ini lagi hit that end. Mungkin di sini setelah berapa tahun lu berusaha, setelah berapa tahun lu benar-benar hustling dan cobain dengan energi lu, dengan tenaga lu, tapi akhirnya itu kayaknya kelihatan sia-sia gitu. Padahal lu ngerasa ini Tuhan taruh di hati gue. Padahal ini tujuan hidup gue. Tuhan menciptakan gue untuk ini. Tapi kenapa akhirnya malah dead end seperti ini? You know what? Keep holding on to God, you know, tetap berpegang sama Tuhan gitu, karena kayak kita gak tahu waktunya kapan, tapi kita percaya bahwa suatu saat Tuhan akan mengembalikan itu bukan 1:1, tapi berjuta-juta kali lipat. Betul. Gitu, yang benar-benar you know, kita gak, jujur diskualifikasi tersebut itu hanya cerita kecil. Iya. Sekarang ini jadinya. Betul. Di tahun 2012 jadi itu. ketutup semuanya. Tutup semua. Hanya cerita kecil yang mungkin sedikit mencoreng. Udah bukan lagi kayak spotlightnya. Betul. Karena sekarang spotlightnya adalah lo, Gracia Poli dan Apriani, pemenang ganda putri di Olimpiade, membawa peraih medali emas pertama untuk ganda putri untuk Indonesia. Jadi akhirnya jadi ada lengkap 5. Bulu tangkis. Jadi kan ada ganda putri, semua udah punya juara jadinya. Wow, exactly. Yang tadinya 13 tahun tahun 2000 kan. Gue mau sejarah, ketika gue lihat sejarah kan gak ada ganda putri nih. Ada 4 semua udah ada Olimpiade nih, pemenang Olimpiade. Tapi there is no one yang ganda putri, dan sekarang di 2021 ya kemarin ya. Jadi ada ganda putri, jadi lu pelengkapnya. Completeness for Indonesia. So guys, gue personally very very blessed. Gue terberkati banget denger cerita lu sekarang ini, menguatkan iman gue juga. Gue yakin banget yang lagi nonton pun juga ngerasa gila ya, kita selalu, sebenarnya Tuhan itu selalu ada di samping kita. Dan asal kita berani memutuskan untuk berserah sama Tuhan dan tidak lagi menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi kita menggunakan kekuatan Tuhan. Dan di situ pun ketika kita menggunakan kekuatan Tuhan, baru kita merasakan yang namanya sukacita. Bukan lagi beban, bukan lagi kayak, you know, gue harus begini demi ini. Enggak, udah. You know, gue denger cerita lu bener-bener kayak, man, I think that is so beautiful, Grace. Thank you so much for sharing that story. Anything else yang mungkin kita belum bahas dan lu pengen sampaikan ke tetangga-tetangga kita yang lagi nonton? Well, like Kodalil tadi said, stay focused on God. Jadi kayak whatever we're facing right now, kita tetap harus terus ada dalam akarnya. Ketika kita udah kita ketemu itu yang namanya akarnya, mau kejadian situasi apapun, itu tidak akan menggoyahkan passion kita dalam kehidupan atau keinginan kita dalam kehidupan, karena itu sangat-sangat penting, rooted dulu. Waktu kita punya ada di dalam akar yang kuat, sehingga itu bisa memancar ke area yang ke sekeliling kita. Nggak perlu negara ini, ke sesama aja dulu. Ke orang yang kita lagi ngobrol sekarang, atau ke orang yang kita lagi di rumah nanti, di mana aja. Jadi kita harus jadi be pure, stay rooted, terus selalu harus sadar terus bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan doa, I think it's very important ketika lo lagi ngadepin sebuah masalah. Langkah pertama, doa dulu deh. Jangan pikirin logikanya gue akan lakuin ini. Just doa dulu gitu. And I think itu yang gue pelajarin banget dari cerita hidup lu, Grace. Thank you so much again. Thank you. So guys, kepada semua tetangga gue yang ngelihat gila ini inspiring banget, dan mudah-mudahan ada lebih banyak lagi orang yang bisa dengar cerita ini. Yo,
please engage with us. Lu bisa kasih tombol like-nya, lu klik tombol like-nya, lu bisa subscribe sekarang atau lu bisa memberikan komentar lu dan lain-lain karena algoritma YouTube itu akhirnya bekerja ketika lebih banyak engagement. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini adalah sebuah pesan yang sebisa mungkin semua orang harus dengar, ya please engage with us karena nanti obrolan kita ini akan muncul di homepage mereka gitu. Dan untuk Grace sendiri, gue pengen ngasih souvenir ya dari Daniel Tetangga Kamu. This is Wow, this thank is you. ini sih sebenarnya isinya Tetangga saling menyanggah, bukan? Yo, so basically ini sih isinya. Ini logo kita dan okay. kita berharap banget ketika lo taruh lilin gitu, udah ada lilinnya juga di situ. Lilin lo nyalain, lo sendiri rumah tangga lo sama Felix juga itu menjadi sinar dan sinar itu akan menyinari tetangga-tetangga yang lainnya gitu. So thank you. Always have that light. And guys, again gue pengen bilang thank you banget buat kalian yang udah nonton dari episode 1 sampai terakhir. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga siapa? Well, check out our Instagram di @DanielManantaNetwork. Alright guys, I'll see you guys again. And tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.